kedua subuhnya hari Jumat. Nomor tiga subuhnya setiap hari. Baru nomor empat sholat isya. Nomor lima urutannya adalah sholat asar. Nomor enam sholat zuhur. Terakhir adalah sholat maghrib. Di maghrib itu urutannya fardu itu ada di terakhir. Setiap hari paling besar itu subuh. Nah, ibadah sholat ini harus terus dikoreksi kebenaran dan kesempurnaannya sebelum nanti hari kiamat itu pertama kali hisab itu, pemeriksaan itu ada di sholat. Jadi pemeriksaan itu pertama kali itu sholat. Masing-masing manusia itu selama hidupnya punya kewajiban sholat berapa kali, subuhnya berapa kali, zuhurnya, asar, maghrib, isya, subuhnya itu ketemuan. Zaman sekarang saja memakai komputer, memakai internet itu sangat mudah ngecek apa yang menjadi tanggungan seseorang. Sampai selama sekian tahun punya kewajiban zuhur jumlahnya sekian, tinggal lihat hari kiamat itu pertama kali yang diperiksa sholat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali hamba itu amal perbuatannya dihisab oleh Allah adalah sholat. Fa in wujidat amma ubilat wasairu a'mali. Ini kalau di dalam ilmu mantek, ubilat itu jumlah yang muhmalah. Jadi ini kalau nanti apabila sholat itu diperiksa, dikoreksi, kemudian didapatkan sholat itu sempurna, tidak ada masalah, maka sholat diterima dan hampir pasti atau kebanyakan lainnya itu ikut, lainnya ikut menjadi baik semua karena sholat yang baik. Tapi fa'in wujidat naqisotan, kalau sholat diperiksa kemudian kok sholat dijumpai tidak baik, huddat, sholat ditolak, wasairu a'mali, hampir pasti juga yang lainnya mengalami kesulitan dan ditolak juga. Itu biasanya sholat baik, lainnya sama. Kita cari teman, orang itu kalau sudah berani tidak sholat itu
biasanya maksiat yang lain itu lebih berani. Biasanya jarang kalau memang ada orang lain-lainnya baik dia tidak sholat, itu jarang. Tapi kalau sholatnya perhatiannya bagus, biasanya yang lainnya baik, masih ada remnya. Mau maksiat yang lain-lain itu takut. Jadi sholat bisa jadi tolak ukur. Sampai di dalam masalah kesuksesan dunia akhirat itu ada ayatnya, wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahlah keluargamu sholat, wastabir alaiha, istighfar itu yang abah sungguhan di dalam menjalankan ibadah sholat. Kalau sholatnya sudah baik, apa kata Allah? Lanas aluka rizqo, aku tidak minta pada kamu rizqo. Itu ditafsirannya, aku tidak menyuruh kamu ngoyo-ngoyo cari rizki. Wal nahnu narzuquk, akulah yang memberikan rizki padamu. Wal aqibatul taqwa. Jadi lihat itu sholat itu dalam tafsir sampai urusan dunia itu akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupi untuk orang-orang yang sholatnya bagus. Nah, untuk meneliti bagaimana kebenaran sholat, caranya di sini ada namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang menjadi kewajiban, tidak boleh ditinggalkan, harus terlaksana. Kecuali satu, nanti ada perubahan ketika orang menjadi makmum. Itu ada satu rukun yang boleh ditinggalkan karena ditanggung oleh imam, yaitu makmum masbuk. Makmum yang menjumpai imam hampir ruku, dia takbiratul ihram langsung baca Fatihah secukupnya selama imam belum ruku. Kemudian imam ruku langsung ikut, hanya itu. Tidak ada pengecualian. Satu untuk makmum masuk. Rukun sholat yang pertama adalah niat dalam hati. Usolli itu bukan kewajiban. Dalam syarah Ihya Sadatil Muttaqin diterangkan, usolli itu untuk membantu menghadirkan niat. Tetapi kalau sudah hadir niat itu, misalnya sudah cukup dalam hatinya ada, saya niat sholat subuh karena Allah Ta'ala, ya sudah, tidak usah usolli, tidak
kebiasaan kita niat itu pakai dalam hati itu pakai haditsun nafsi, membayangkan saya niat sholat sehingga takbirnya panjang Allahu Akbar, itu cukup boleh. Sebetulnya niat itu adalah qasdu, dalam kitab lain diistilahkan iroda, kehendak. Nah, sebetulnya orang itu kalau sudah menyadari apa yang akan dilakukan, saya ini berdiri ini niatnya sholat subuh, hukumnya fardu, menjadi imam, itu sudah ada semua. Allahu Akbar itu juga cukup. Nah, rata-rata pakai haditsun nafsi, jadi membayangkan seperti membaca Allahu Akbar. Nah, kalau begitu itu nanti ada aturan membaca panjang lafaz jalalah, lafaz Allah itu dalam takbiratul ihram maksimal 14 gerakan, 14 harakat. Ini tidak mengikuti aturan tajwid dalam bacaan Al-Quran. Tidak ada matobei sampai 14 gerakan atau 7 amir, itu tidak ada, kecuali di takbiratul ihramnya sholat ini boleh panjang Allahu Akbar. Kalau orang menghitung itu 14 gerakan, 14 gerakan. Jadi niat itu kalau dalam sholat fardu bila diarabkan itu cukup 3 kata. Kalau sholat fardu tidak jadi makmum, tidak jadi imam. Usolli itu namanya qasdul fi'l. Kemudian ta'arrud bil fardiyah. Jadi ta'arrud bil fardiyah itu menyebut fardu. Usolli fardu, terus ta'yin itu menentukan nama sholatnya zuhur. Jadi dengan kalau sholat zuhur bila diarabkan cukup usolli fardu Allahu Akbar. Halil ada sunnah nyebut petang rokaat juga sunnah penyempurna zakat. Haling ada kiblat juga penyempurna. Karena Allah Ta'ala sunnah karena menyatakan itu agar benar-benar sholat kita benar-benar karena Allah. Nah, kalau jadi makmum, nah tadi ditambah hari tadi makmum. Jadi sholat fardu itu intinya dalam niat itu 3. Usolli fardu zuhur. Kalau sholat sunnah yang punya nama malah 2, berarti duha. Usolli amruh, cukup saya
Ini niat di dalam sholat. Niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir pertama kali, sehingga orang itu menjadi masuk di dalam sholat. Namanya takbiratul ihram. Takbir banyak di dalam sholat. Berapa kali takbir setiap perpindahan. Tapi takbir pertama ini dikatakan takbiratul ihram. Takbir selanjutnya dikatakan takbir intikal, takbir perpindahan. Nah, takbiratul ihram ini terdiri dari dua kata, tidak boleh diubah. Kata ini tidak boleh dibuka walaupun nama Allah itu banyak. Namanya Allah berapa? Asmaul Husna saja 99. Apakah boleh lafaz Allah diganti Ar-Rahman? Tidak boleh. Ar-Rahman Akbar, tidak boleh. Karena sama-sama nama Allah tidak boleh. Ar-Rahim Akbar, lafaz Allah tak boleh ditinggal. Akbar, Maha Besar, tak boleh juga diganti. Bagi Akbar, Maha Besar, Akbar, Maha Luhur, tidak boleh. Dua kata ini namanya tauqifiyah. Sudah ketentuan dari Allah. Ada rahasia apa kita tidak tahu secara detail. Tidak boleh diganti, tidak boleh diterjemah. Walaupun orang yang sholat itu tidak tahu artinya, sudah tetap Allahu Akbar. Lah takbiratul ihram itu dikatakan ihram, takbir mengharamkan hal-hal yang boleh di sebelumnya sholat, begitu takbir menjadi haram. Sebelum takbiratul ihram minum boleh, begitu takbiratul ihram masuk dalam sholat tidak boleh. Makan tidak boleh, bicara tidak boleh. Namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram harus dilaksanakan dengan memenuhi 21 syarat. Yang pertama, takbiratul ihram itu harus dalam posisi sudah tegak berdiri, sudah berdiri tegak. Tidak boleh orang masih berdiri mulu, maksudnya bisa tegak tapi kok masih mulu, sudah takbir Allah, kecuali memang nggak bisa berdiri tegak. Misalnya duduk sambil akan berdiri, masih proses gini, sudah takbir Allahu Akbar. Nah, ini nggak boleh, harus tegak dulu baru. Yang kedua, harus posisi sudah benar-benar menghadap kiblat. Jadi berdiri dulu, tegak, ditata, sudah menghadap kiblat, baru takbir Allahu Akbar. Dan takbir ini harus bersamaan dengan niat. Nah, niat tadi itu niat ya. Saya niat tadi. Untuk mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Angkat tangan. Jadi yang rukun itu ini bunyinya, bacaan Allahu Akbar. Misalnya ada orang takbiratul ihram
tidak ngangkat tangan, langsung sendal, tidak ngangkat tangan, atau ngangkat tangannya sekedar yang Allah, itu tidak berpengaruh kepada asahnya takbiratul ihram. Ngangkat tangan ini sunnah. Nanti ada 3 model dalam kitab Ihya yang berhukum sunnah. Ada orang takbir itu begini, Allahu Akbar. Habisnya pada waktu tangan di atas. Ada yang dari atas dulu, Allahu Akbar. Para ulama fikih mayoritas pakai yang ini, pendapat yang ketiga. Jadi berangkat itu sudah bersamaan dengan takbir. Berangkat diangkat tangannya Allahu Akbar. Jadi gerakan ini habis bersamaan dengan habisnya takbiratul ihram. Jadi ngangkat ini adalah hukumnya sunnah. Kemudian takbiratul ihram itu harus sudah benar-benar masuk waktu. Kalau sholat itu punya waktu. Sholat fardu pasti semua punya. Sholat sunnah, misalnya zuhur kurang 5 detik sudah takbir Allahu Akbar. Begitu setelah takbir masuk waktunya sholat, itu tidak sah karena takbiratul ihram dilakukan belum masuk waktu. Harus benar-benar sudah masuk waktu. Kemudian takbiratul ihram itu harus pakai bahasa Arab yang sudah ditentukan itu. Tak boleh diterjemah. Lafaz Allah harus ditetapkan, lafaz akbar harus ditetapkan, dan susunan 2 kata itu Allahu Akbar tidak boleh dibalik. Akbarullah tak boleh. Harus mengikuti ketentuan itu. Allahu Akbar. Wa ana yazida fi mantil alifi, dan hendaknya tidak menambah dalam bacaan panjangnya alif, tidak melebihi ala asyaraf harkah, tidak melebihi 14 gerakan panjang. Yang dalam tuntunan fikih yang panjang itu ini matobi, tapi boleh dibaca 7 alif, 4 gerakan. Nah, ini takbiratul ihram. Kalau ngaji Quran tidak ada. Mana empat dalam Al-Quran yang sampai 7 alif tidak ada. Maksimal itu 3 alif. 3 alif itu mat alif, berarti seperti mewakofkan. Jadi ada panjang, matobi'i diwakofkan. Itu jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Boleh 3. Tidak boleh panjang-panjang, harus maksimal 3. Boleh 3, boleh 2, boleh 1. Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dilanjut
kalau dalam takbiratul ihram ini boleh 7. Allahu Akbar, boleh sampai 7. Yang boleh sampai 7 itu bacaan Allahu Akbar. Kemudian ada di kitab tauhid itu membaca la dalam kalimat tauhid itu boleh sampai 7. Allahnya illallah itu boleh 3. La ilaha illallah, itu di kitab Syarahnya Ummul Baroin, kitab At-Tasuki. Barang siapa yang baca kalimat tauhid, lahnya dibaca alif, Allahnya dibaca 3, maka diampuni dosa-dosa besarnya walaupun sejumlah 4.000 dosa besar. Nah, itu diamalkan untuk diajukan kepada Allah, bukan untuk disandari, dipastikan dalam kesalahpahaman. Nanti enak ngomong dosa-dosa cukup la ilaha illallah, bukan itu maksudnya. Jadi dalam bertaubat itu diamalkan, dipasrahkan kepada Allah. Kemudian hati-hati ketika baca takbir Allahu Akbar. Hati-hati jangan sampai alifnya Allah itu dibaca panjang, akhirnya berubah makna. Mestinya Allahu Akbar, hati-hati terbaca Allah. Berarti adabnya anak-anak itu kadang berubah. Allah itu maknanya berubah kalau dipanjangkan. Isinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di lagu keliru hamzanya dipanjangkan Allah. Akhirnya maknanya apakah Allah Maha Besar? Bukan Allah Maha Besar, tapi bertanya apakah Allah Maha Besar. Itu kalau di takbiratul ihramnya sholat batal, tidak sah sholatnya. Kalau menjumpai imam, maka harus niat bisa, harus sholat sendiri. Imamnya itu takbiratul ihramnya tidak sah. Kemudian hati-hati ketika baca Allahu Akbar secara tidak disadari
kadang dalam takbiratul ihram itu secara tidak sengaja lafaz Allahu punya terlalu panjang. Allahu Akbar, Akbar, asal. Kemudian tidak memanjangkan wa adamu maddi ba'i akbar. Jangan sampai ebaknya akbar dibaca panjang. Kalau hamzanya Allah dibaca panjang, maka jadi pertanyaan, wow, Allahu Akbar terganti wow juga nggak boleh, Bu Akbar juga nggak boleh, dibaca Akbar ini fatal kalau dibaca Akbar. Kalau nggak sengaja takbirnya nggak sah. Kalau sengaja bisa murtad. Loh kok bisa? Karena akbar itu maknanya bukan maha besar kalau banyak dibaca panjang, tapi maknanya itu piro-piro ketipung, ketipungnya bencana. Masa cocok Allah piro-piro ketipung, nggak cocok ya, dua kata dirangkai nggak cocok. Allah Maha Besar menjadi Allah ketipung, Anda cocok. Makanya ada koreksi ya, kalau sholat itu ingin dikoreksi temannya, coba dengarkan sholat saya sudah pas sama